Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Pak Sandi dalam pembelajaran agama Katolik ya. Kita akan kembali melanjutkan pemahaman kita tentang gereja sebagai sarana, tanda, dan keselamatan yang menghidupkan ya teman-teman. Oleh sebab itu, sebelum memulai kegiatan, mari kita awali dengan berdoa dulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas perlindungan serta penyertaan-Mu yang tiada henti dalam hidup kami. Saat ini kami hendak memahami arti gereja-Mu sebagai tanda dan sarana yang menyelamatkan bagi hidup kami. Terangi akal budi kami agar kami sanggup mengerti maksud dan rencana-Mu yang tertuang dalam arti gereja dalam hidup kami ini. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi teman-teman. Pak Sandi ucapkan kembali ya. Sekedar mengingatkan kita ya, pada bulan ini kita sedang atau gereja sedang mempersiapkan diri, menyucikan diri untuk menyambut datangnya hari raya Paskah. Itu terjadi minggu lalu ya teman-teman, dan ditandai serta diawali oleh yang namanya Rabu Abu ya. Pak Sandi sudah jelaskan tahun lalu apa itu Rabu Abu, maknanya Rabu Abu, kemudian Prapaskah sampai nanti pada Jumat Agung serta Paskah yang menjadi puncak dari inti iman kekristenan ya. Tidak apa-apa, Pak Sandi ulangi sekali lagi. Nanti Pak Sandi akan buat video khusus yang membahas secara dalam dan lengkap tentang arti Paskah dan Prapaskah itu sendiri. Prapaskah dan Paskah itu sendiri ya. Pak Sandi awali dengan kalimat dengan pertanyaan seperti ini. Sebenarnya inti atau core ya, core dari agama Kristen ya. Apa inti atau core dari agama Kristen ya? Itu adalah ini teman-teman, sengsara, wafat, dan bangkit. Nah, inilah dia. Sebelum nanti ini sekedar diskursus atau hal-hal yang di luar kursus pembelajaran kita ya teman-teman. Nanti kita akan tetap melanjutkan pembelajaran kita tentang gereja sebagai tanda dan sarana yang menyelamatkan. Tapi sebelum itu Pak Sandi ingin mengantar kita kepada permenungan Prapaskah ya. Nah, ini dia. Jika ditanya apa inti dari agama Kristen, apa inti dari yang diimani oleh orang Kristen? Sengsara, wafat, dan bangkit. Nah, ketiga hal ini teman-teman dirayakan secara lengkap dalam hari raya Paskah ya. Paskah. Nah, ya. Atau dengan kata lain, ini adalah puncak ya, puncak dari iman Kristen ya. Jadi jika ditanya Natal dan Paskah, mana muatannya yang lebih besar? Tentu saja ini teman-teman ya.
Ini artinya Natal lebih kecil daripada Paskah ya teman-teman. Ini simbol di matematika, kalian tentu tahu ya. Nah, Natal itu lebih kecil daripada Paskah. Bahkan dari sejarah ya, dari sejarah iman menjelaskan orang tuh dulu tradisinya lebih kental merayakan ini ya. Merayakan ini. Euforia atau kegembiraan saat merayakan jauh lebih dalam ketika perayaan ini ketimbang ini. Ya. Ini baru kemudian ya. Natal itu baru kemudian. Jadi pertama-tama iman yang dirayakan adalah perayaan Paskah. Nah, oke. Oke. Pak Sandi besarkan lagi ya. Kembali ini. Nah. Sorry. Paskah. Nah. Paskah ditandai dengan atau diawali dengan namanya Rabu Abu. Rabu Abu ya. Rabu Abu. Ya. Abu disematkan ke dahi kita teman-teman. Teman-teman tahu itu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya. Ini adalah tanda kerapuhan. Abu itu tanda kerapuhan, kelemahan. Dan hal yang harus dilakukan adalah puasa teman-teman. Puasa ya. Puasa apa maksudnya? 1 kali kenyang. 1 kali kenyang. Jadi yang dimaksud dengan 1 kali kenyang adalah kita kan makan dalam sehari 3 kali tuh ya. Kita hanya boleh mengambil 1 kali kesempatan di mana ketika kita makan itu kenyang ya. Tidak 3-tiganya kenyang semua. Nah seperti itu aturannya. Kemudian ini sifatnya wajib teman-teman ya. Jadi coba kalian ingat-ingat kembali, apakah kalian Rabu Abu kemarin puasa sebagai tanda kerapuhan, kelemahan, serta awal persiapan diri kita untuk merayakan Paskah. Ya. Pak Sandi sudah sampaikan itu tahun lalu, apakah kalian masih ingat? Makanya Pak Sandi ingatkan kembali supaya hal ini ya, hal-hal yang penting ini selalu kalian ingat ya. Selalu kalian ingat. Hari Rabu puasa wajib. Ya. Dan ya, Jumat Agung. Ya. Jumat Agung ini apa? Disinilah sengsara dan wafat. Ya. Siapa? Kristus. Lalu teman-teman, di sini juga puasa wajib. Puasa sama ya. Puasa wajib sama. Nah, puasa. Nah, dalam rentang waktu Rabu Abu ya, Rabu Abu menuju Jumat Agung ya, Jumat Agung yang nanti setelah Jumat Agung akan ke sini Setelah Jumat Agung akan ke sini ya. Pak Sandi buat panahnya ke sini, akan ke Paskah. Ya. Nanti di sini ada yang namanya Sabtu Suci. Sabtu Suci ya. Sabtu Suci. Di sini ada yang namanya Kamis Putih ya teman-teman. Kamis Putih. Kak Putih. Ya. Kak Putih. Yang ini Jumat Agung, Kamis Putih, Sabtu Suci disebut dengan Tridul.
3 hari suci atau 3 hari suci ya teman-teman. Ya, ini dia. Ini. Nah, sementara itu ya, dari Rabu Abu menuju Jumat Agung itu disebut dengan masa Prapaskah. Ya, Prapaskah. Nah, dalam masa Prapaskah ini ada pantang ya. Pantang dan tobat. Tobat ya. Boleh puasa ya. Puasa ya. Tapi yang terutama adalah pantang dan tobat. Nah, pantang itu seperti apa? Kalian sudah tahu pasti ya, atau masih ingat? Kemudian tobat itu sudah di luar kepala ya. Puasa itu juga kalian tahu bahwa 1 kali kenyang pada Rabu Abu dan pada Jumat Agung teman-teman ya. Nah, ini 2 hal ini wajib. Dua hari ini adalah wajib hukumnya untuk kita. Nah, sudahkah kalian lakukan kemarin ketika hari Rabu itu? Atau bagaimana? Nah, inilah sekilas hantaran kita yang kiranya dapat membantu teman-teman untuk memahami masa persiapan kita untuk menyambut bangkitnya Yesus Kristus pada hari raya Paskah. Sekali lagi, jika ditanya apakah inti atau core dari yang diimani oleh agama Kristen teman-teman, ini teman-teman, sengsara, wafat, dan bangkit ya Yesus Kristus. Nah, itu saja hantaran singkat tentang hal-hal yang terkait dengan masa pantang dan puasa teman-teman ya. Semoga keterangan singkat ini bisa membantu kalian. Jika kalian ingin memperoleh hal-hal yang lebih detail, hal-hal yang lebih dalam, kalian bisa mencarinya lewat Google atau YouTube melalui keyword atau kata kunci yang Pak Sandi sudah sampaikan ini ya. Oke teman-teman, semoga membantu. Kita akan lanjut ke materi kita yang akan kita pelajari, yaitu ini dia. Gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan manusia. Minggu lalu kita sudah melihat bagaimana tanda-tanda dan sarana-sarana yang menyelamatkan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau melihat posisi gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan itu seperti apa, ya? Oke, kita lanjut saja teman-teman, langsung memahami pandangan teman tentang tanda dan sarana keselamatan dalam kehidupan masyarakat. Oke, kita baca aja pelan-pelan ya teman-teman. Komunikasi dan makna dari sesuatu dinyatakan dalam lambang-lambang. Cobalah kalian amati beberapa gambar di bawah ini dan berikan penjelasan bahwa gambar tersebut melambangkan apa. Nah, jadi ada gambar-gambar ini ya teman-teman ya. Nah, lambang atau simbol itu adalah tanda yang berbicara, yang membicarakan banyak hal ya. Jadi ini ya, ini tanda apa ini? Sorry, ini apa? Oh, dengan tanda seperti ini kita bisa memikirkan apa ya? Apa pesan apa yang mau disampaikan lewat tanda ini ya? Ini juga apa ya? Ini tanda-tanda yang populer yang biasa kita gunakan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain ya. Pasti kalian
juga sering melakukan tanda-tanda yang seperti ini ya. Nah, selain simbol-simbol dengan tangan tersebut atau juga benda memiliki makna, selain simbol-simbol dengan tangan tersebut yang memiliki makna, kita sebagai manusia juga dapat bermakna dan bahkan dapat menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Simaklah cerita berikut ini ya. Sebentar. Nah, silakan nanti teman-teman baca ya cerita ini ya. Gak perlu Pak Sandi bacakan di sini, nanti teman-teman bisa baca secara mandiri ya. Tentang memberi nama ya. Memberi nama, dimana di situ nanti bisa kalian lihat bahwa manusia juga dapat bermakna dan bahkan menjadi sarana keselamatan bagi orang lain, teman-teman ya. Nah, dari sini nanti kita akan semakin mengerti, semakin memahami posisi gereja sebagai tanda dan sarana yang menyelamatkan itu ya. Oke, silahkan kalian baca ya. Kalian pause dulu video ini, kalian pause, kemudian kalian baca ini ya. Kalian baca ini kalau belum jelas ya, kalau belum jelas silakan kalian buka di buku halaman 108 sampai dengan 109. Kalian baca dulu, kemudian kalian pause video ini ya, pause sekarang dan baca. Nah, setelah kalian membaca cerita tersebut ya, kalian akan dihantar untuk memahami ya, atau semakin mengerti tentang pandangan teman terhadap tanda dan sarana keselamatan dalam kehidupan masyarakat ya. Semoga dengan itu bisa membantu kita atau menghantar kita memahami bahwa gereja adalah tanda dan sarana penyelamatan oleh Allah, teman-teman ya. Kita lanjut saja ya. Memahami bahwa gereja adalah tanda dan sarana penyelamatan oleh Allah ya. Gereja, teman-teman ya. Gereja yang sudah kita mengerti ketika kita melihat gereja dengan huruf G di depan, langsung banyak konsep yang bunyi di kepala kita ya tentang arti gereja itu sendiri. Ya, gereja dalam arti bangunan dan gereja dalam arti umat Allah. Yang seperti Pak Sandi jelaskan beberapa waktu lalu, semoga kalian masih ingat dengan baik ya. Kemudian gereja merupakan tanda dan juga sarana penyelamatan Allah kepada manusia, teman-teman. Gereja hadir untuk menjadi alat Tuhan dalam karya penyelamatannya. Hal ini dapat terungkap dalam 2 dokumen gereja di bawah ini ya. Dokumen ya, teman-teman. Kembali lagi dokumen, ini dokumen resmi ya. Dokumen resmi mau menunjukkan bahwa ya, sekali lagi Pak Sandi katakan, dokumen resmi mau menunjukkan bahwa pandangan ini betul-betul teruji dan betul-betul dipikirkan dengan matang oleh gereja bahwa dirinya adalah tanda dan sarana penyelamatan oleh Allah. Oke. Dokumen apa itu, teman-teman? Dokumen Konsili Vatikan Kedua. Nah, ya. Pak Sandi mau jelaskan sedikit saja tentang dokumen ini ya. Meskipun kalian sudah bosan dengar tentang konsili, tapi Pak Sandi pikir ada baiknya Pak Sandi jelaskan kembali supaya semakin ingat kalian. Konsili apa ya? Pain ya. Oke. Antara tahun 1962 sampai dengan 1965 ya, para kardinal kemudian
tamu undangan serta tokoh-tokoh. Tamu undangan ini bisa tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh agama lain, kemudian tokoh masyarakat ya, masyarakat. Aduh, kemana nih? Oh, situ ya. Tokoh masyarakat dan orang-orang penting lah ya, orang-orang penting ya. Mereka melakukan yang disebut dengan namanya konsili Vatikan kedua ya teman-teman. Kenapa disebut Vatikan kedua? Karena ini adalah lanjutan dari konsili sebelumnya, yaitu Konsili Vatikan I yang terhenti karena Perang Dunia Kedua ya. Nah, jadi pada Perang Dunia Kedua gereja sedang mengadakan Konsili Vatikan I dan terhenti ya, karena situasi tidak kondusif pada saat itu. Kemudian setelah kondusif dilanjutkan kembali, yaitu Konsili Vatikan kedua. Nah, apa yang dilakukan pada konsili ya? Mereka membahas tentang gereja atau peranan gereja masa kini. Peranan atau peran gereja masa kini ya. Kemudian peranan masa kini, kemudian tentang ajaran iman ya. Mereka juga membahas ajaran iman. Mereka juga membahas dengan hubungan dengan agama lain. Dan yang terakhir dan lain-lain ya teman-teman. Banyak hal dibahas dalam Konsili Vatikan II terkait dengan perkembangan gereja masa kini ya. Masa kini maksudnya ini pada tahun ini dan sampai tahun atau masa sekarang ya.
kedudukannya dalam dokumen Konsili Vatikan kedua seperti apa, ya. Oke, kita lanjut. Kok ini sih? Sorry ya teman-teman ya. Nah, kita baca saja pelan-pelan. Lumen Gentium artikel 1. Terang para bangsa, Kristus itu. Maka konsili suci ini yang terhimpun dalam Roh Kudus ingin sekali menerangi semua orang dengan cahaya Kristus yang bersinar pada wajah gereja dengan mewartakan Injil kepada semua makhluk. Lihat Markus 16:15. Namun, gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Maka dari itu, menganut ajaran konsili sebelum ini, gereja bermaksud menyatakan dengan lebih cermat kepada umatnya yang beriman dan seluruh dunia, manakah hakikat dan perutusannya bagi semua orang. Keadaan zaman sekarang lebih mendesak gereja untuk menunaikan tugas itu, yakni supaya semua orang yang dewasa ini tergabungkan secara lebih erat berkat berbagai hubungan sosial, teknis, dan budaya, memperoleh kesatuan sepenuhnya dalam Kristus. Itu artikel pertama ya teman-teman. Bagaimana kita diajak sadar dan terbuka untuk membangun hubungan yang lebih erat secara sosial, teknis, dan budaya, ya, agar memperoleh kesatuan sepenuhnya dalam Kristus. Ini dia. Ya. Ini ya. Kita itu maksudnya gereja ya teman-teman. Kita, gereja sebagai umat Allah, bukan gereja sebagai bangunan ya. Oke, lanjut. Lumen Gentium artikel 9. Di segala zaman, pada semua bangsa, Allah berkenan akan siapa saja yang menyeganinya dan mengamalkan kebenaran. Namun Allah bermaksud menguduskan dan menyelamatkan orang-orang, bukannya satu persatu tanpa hubungan satu dengan lainnya. Tetapi Ia hendak membentuk mereka menjadi umat yang mengakuinya dalam kebenaran dan mengabdi kepadanya dengan suci. Maka Ia memilih bangsa Israel menjadi umatnya, mengadakan perjanjian dengannya, dan mendidik mereka langkah demi langkah dengan menampakkan dirinya serta rencana kehendaknya dalam sejarah, dan dengan mengutus mereka bagi dirinya. Tetapi itu semua telah terjadi untuk menyiapkan dan melambangkan perjanjian baru dan sempurna yang akan diadakan dalam Kristus, dan demi pewahyuan lebih penuh yang akan disampaikan melalui sabda Allah sendiri yang menjadi daging. Adapun Israel menurut daging yang mengembara di padang gurun sudah disebut gereja Allah. Begitu pula Israel baru yang berjalan dalam masa sekarang dan mencari kota dan tetap di masa mendatang, juga disebut gereja Kristus, sebab Ia sendiri telah berperolehnya dengan darahnya, memenuhinya dengan rohnya, dan melengkapinya dengan sarana-sarana yang tepat untuk mewujudkan persatuan yang tampak dan bersifat sosial. Allah memanggil untuk menghimpun mereka yang penuh iman, mengarahkan pandangan kepada Yesus, pencipta keselamatan serta kesatuan dan perdamaian. Ia membentuk mereka menjadi gereja, supaya bagi mereka dan setiap orang menjadi sakramen kelihatan yang menandakan kesatuan yang menyelamatkan itu. Gereja yang harus diperluas ke segala daerah memasuki sejarah umat manusia, tetapi sekaligus melampaui masa dan batas-batas bangsa dalam perjalanannya mencoba
menghadapi cobaan-cobaan dan kesulitan-kesulitan gereja diteguhkan oleh daya rahmat Allah yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Nah, itu ya teman-teman ya, bagaimana perjalanan panjang sejarah gereja yang sudah disebut pada masa Israel sejak di padang gurun ya, sampai sekarang dan sampai yang akan datang ya. Nah, gereja menjadi cahaya, menjadi simbol, menjadi terang bagi dunia. Nah, oleh karena itu, untuk semakin memahami dan mengerti dokumen penting ini yang menunjuk bahwa gereja adalah tanda dan sarana penyelamatan, silakan teman-teman kerjakan poin ini ya. A, B, dan C. Nah, itu dia ya. Silakan. Nah, terakhir ya, setelah kita panjang lebar membahas dokumen atau membaca dengan seksama dokumen penting ini, sekarang kita mau melihat kembali poin-poin penting mana yang harus kita pahami dengan baik. Yang pertama, kehadiran Tuhan yang menyelamatkan menjadi kebutuhan mutlak bagi manusia ya. Namun demikian dalam karya penyelamatannya, Tuhan tidak semerta-merta hadir secara fisik dalam menyelamatkan manusia sekarang ini. Allah menyelamatkan manusia melalui sarana yang ada di dunia ini dengan simbol atau lambang-lambang. Nah ya, ingat itu teman-teman ya. Kadangkala kita dalam hidup ini kan selalu minta apa yang kita inginkan ya kan. Atau bahkan kita minta petunjuk kepada Tuhan kemana kita harus melangkah dan apa yang harus kita lakukan ya. Nah, petunjuk itu disampaikan lewat simbol atau lambang ya, macam-macam. Maka dari itu teman-teman, pentingnya refleksi dalam kehidupan kita ya. Refleksi harus mendapat porsi yang lebih. Kenapa porsi yang lebih harus diberikan kepada refleksi? Karena dengan refleksi kita akan semakin mengerti dan memahami ya, kita akan semakin mengerti dan memahami maksud Allah, maksud yang maha kuasa Yesus membantu atau menyelamatkan kita melalui sarana-sarana yang ada di dunia itu, yaitu simbol-simbol. Nah, kalau kita tidak punya ketajaman refleksi, kita juga tidak punya ketajaman untuk membaca sarana-sarana yang ada di dunia ini, yakni simbol-simbol ataupun lambang-lambang tersebut teman-teman. Maka dari itu sejak dini kalian sudah diajari refleksi ya. Karena melalui refleksi ini kita akan semakin peka untuk membaca simbol dan lambang-lambang sebagai cara Allah untuk menyelamatkan kita. Poin yang kedua, manusia atau sesama dapat pula dipakai oleh Allah menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Jadi Tuhan berkarya melalui sesama kita. Ingat teman-teman, pembelajaran kita kelas 7 semester 1 ya. Apa itu? Manusia adalah citra Allah. Manusia adalah gambar dan rupa Allah, di mana manusia yang satu ya, manusia yang satu adalah sesama kita yang merupakan Allah itu sendiri. Jadi kalau you menghina teman you, itu sama saja menghina Allah teman-teman. Kalau you memaki teman orang lain, sama saja you memaki Allah. Karena di dalam orang lain terdapat diri Allah, terdapat Allah yang bersemayam di dalam dirinya. Jadi itu teman-teman ya. Bisa jadi orang-orang di sekitar kita yang nantinya hadir membantu kita ketika kita dalam kesulitan ataupun kesusahan ya. Jadi maka sekali lagi, sorry Pak Sandi garis sini. Maka sekali lagi Pak Sandi katakan bahwa manusia dapat dipakai oleh Allah untuk menjadi sarana keselamatan ya. Oke.
Kemudian demikian pula poin yang berikut, demikian pula gereja. Gereja adalah sarana yang dipergunakan oleh Tuhan dalam melaksanakan karya penyelamatannya. Gereja adalah sakramen, tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Tanda yang menyelamatkan umat manusia. Dengan demikian, gereja memiliki tugas untuk menjadi sarana dan membawa keselamatan bagi umat manusia. Nah, ini dia teman-teman. Poin yang terakhir yang penting, di mana posisi gereja itu menjadi tanda dan sarana ialah melalui 7 sakramen, yakni baptis, krisma, ekaristi, tobat, tahbisan, perkawinan, dan sakramen pengurapan sakit. Nah, itu semua akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Ini sebagai semacam hantaran ya teman-teman, bahwa gereja berdiri pada posisi sebagai sarana yang menyelamatkan, yang di dalamnya menggunakan tanda dan simbol, terutama tertuang dalam 7 sakramen yang akan kita bahas pada pertemuan panjang berikutnya ya. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira seperti itu dulu ya teman-teman. Pemahaman kita baru sampai posisi gereja yang sudah ada sejak masa perjanjian lama, perjanjian lama, perjanjian baru, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kemudian apa yang kita bisa refleksikan dari pembelajaran pada hari ini? Ada 3 hal teman-teman. Sudahkah kita merasakan ya, kamu khususnya, bahwa gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan, atau hanya pergi ke gereja pulang seperti minum air, hanya lewat begitu saja, tapi tidak merasakan bagaimana air itu bekerja dalam tubuh kita. Nah, mulai sekarang kita diajak ibarat meminum air, tapi kita menyadari bahwa air itu bekerja di dalam tubuh kita, menyehatkan kita, mengganti sel-sel kita yang rusak dengan sel-sel yang baru. Nah, seperti itu juga yang coba kita mau bangun kesadaran terhadap posisi gereja dalam keselamatan yang kita peroleh dalam hidup ini. Nah, bagaimana cara gereja menyalurkan keselamatan? Pernahkah kamu menjadi alat untuk memberikan keselamatan pada orang lain? Apakah yang dapat kamu lakukan untuk menyalurkan berkat keselamatan kepada orang lain? Ya, ini menjadi refleksi dan permenungan untuk kita masing-masing. Tapi nggak perlu ditulis, nggak perlu dicatat, tapi kalian ambil waktu sejenak, ambil waktu hening dan tenang. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dalam diri kalian masing-masing. Dan yang harus dikerjakan adalah ini ya teman-teman. Poin A, B, dan C. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan semakin membawa kita mengerti akan gereja sebagai sarana, sebagai simbol-simbol yang kita imani. Kita tutup pertemuan pada hari ini, pembelajaran hari ini dengan doa. Kita siapkan sikap kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu atas penyertaan pada hari ini. Ajarilah kami Tuhan agar mampu menjadi sarana keselamatan bagi orang lain dan bagi siapa saja yang membutuhkan. Pakailah diri kami sebagai alat-Mu dalam mewartakan keselamatan demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman ya, silakan gunakan sisa waktu ini untuk mengerjakan tugas ataupun mereview kembali poin-poin mana atau hal-hal mana yang kalian pikir perlu diulangi sehingga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika diulang pun masih belum jelas, silakan tanya langsung ke Pak Sandi ya. Jangan lupa tugasnya, selamat mengerjakan, dan jangan juga lupa 3M ya. Menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye bye.